Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nufusa fasawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahfadna min kulli su' wa min kulli syarr wa min kulli saqam wa min kulli marad fa innaka khairul hafidhin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di masjid ini dari berbagai macam musola dengan tetap menjaga distancing. Pak Haji Nur Jaman, Nurul Quba, tetap ramai kan musolanya kan? Ustaz Somad, Al-Ittihad tetap penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At-Ta'aruf. Pokoknya dalam situasi apapun kita harus selalu sujud kepada Allah, harus selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kembali diumumkan oleh pemerintah DKI dan sekitarnya PSBB untuk yang kedua kali ya. Karena adanya peningkatan jumlah yang positif terkena COVID. Bapak Ibu, jangankan COVID, virus yang nggak kelihatan, mobil yang gede aja kalau nabrak kita nggak bisa kita tangkis. Bener apa bener? Kenapa kita nggak bisa ditubruk, nggak bisa ditabrak, nggak bisa diinjek oleh binatang seperti kuda, sapi, kerbau dan seterusnya? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu. Selain kita juga berikhtiar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan juga lewat channel YouTube, Instagram dan Facebook, jangan lupa kita tetap selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma khfadna fa innaka khairul hafidhin. Ya Allah, lindungi kami karena Engkau adalah Maha Pelindung. Virus corona tidak kelihatan. Kalau orang, Pak RW, mukul kita, kita tangkis pakai silat Cimande, pakai silat Betawi, jurus 12. Kalau enggak kuat jurus 1000 kita kabur. Bener nggak? Tapi corona nggak bisa karena nggak kelihatan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Nasir, selain kita minta perlindungan kepada Allah, tetap jaga kebersihan. Bu Haji Mahmud, tetap jaga kebersihan. Bang Mamat, tetap jaga kebersihan. Sholat kita tetap pakai protokol COVID. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jamaah di masjid ini dilindungi Allah. Semua jamaah yang nonton channel-channel ini dilindungi Allah. Semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan lebih penting lagi dari azab kubur dan azab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali hadir baik secara fisik maupun secara virtual dalam pengajian rutin. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah
Kita lanjutkan dengan taklim. Saya juga bersyukur, alhamdulillah, semalam sampai rumah jam 12 persis kurang 10 menit. Karena ada tugas ke beberapa tempat di Jawa dan pakainya pakai mobil, Pak Sido. Pulangnya saya dari Brebes pakai bawa setir sendiri. Wah, seru bener. Seru, alhamdulillah. Kita pagi ini bisa kembali berkumpul di majelis Ahad pagi. Insya Allah sampai dengan syuruk, dan kita sholat sunnah syuruk minimal 2 rakaat. Syukur-syukur lebih pahalanya seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan berangkat haji atau melaksanakan haji dan umroh secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna. 3 kali Rasul menyebutnya, subhanallah. Secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna. Haji umroh kagak ngeluarin duit, Bang Mamat. Kita nunggu di sini sampai syuruk, sholat 2 rakaat insya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pekan lalu kita membahas tentang takwa. Kali ini pun kita masih akan teruskan, Pak Haji Wakidi, bicara tentang takwa. Kemarin kita bicara tentang definisi takwa, baik secara bahasa maupun juga secara istilah para ulama. Sekarang kita akan lanjutkan tentang manfaatnya takwa itu apa. Di mimbar kita dengar waktu khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan begitu ya Ustaz Nunung ya. Ustaz Nunung dalam mimbar, di atas mimbar, Ustaz Somad, Ustaz Baidowi di atas mimbar berpesan kepada jamaah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan yang selalu disampaikan oleh para penceramah, oleh para khatib, oleh para ustaz, agar kita selalu bertakwa. Minggu lalu sudah kita selesaikan definisi takwa. Bahkan kenapa kalimat takwa itu diulang-ulang oleh para ulama, oleh para penceramah, oleh para ustaz? Karena memang kalau dalam fikih salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Dan kalimat takwa ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ratusan, hampir 259 kali diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. 259 kali, tidak kurang dari 259 kali. Kata para ulama, kalau satu kalimat diulang-ulang dalam Al-Quran, itu yang pertama menunjukkan ala ahammiyatiha. Masuk Pak, dari ta'aruf baru sampai nih, silakan. Makin penuh masjidnya ya. Alhamdulillah. Tetap kita jaga distancing. Tetap kita jaga distancing ya. Harus ada jarak. Menunjukkan betapa pentingnya takwa itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bepergian keluar kota, keluar negeri, bawa bekal nggak? Bawa bekal nggak? Kalau jalan-jalan ke kebun binatang, Bu Haji Mahmud bawa bekalnya nasi timbel, sambal terasi, ikan asin, sayur asem, lalap. Cukup kan Bu Haji? Capek muter-muter, habis ngelihat itu Pak RW gelar tikar, makan rame-rame.
Kalau filmnya Benyamin mah kagak pakai cuci tangan, cuma diludahin doang tangannya. Itu film. Kalau gitu mah kagak boleh, tetap harus cuci tangan yang bersih. Cuci tangan yang bersih. Kalau orang keluar kota beberapa hari bawa bekal, orang keluar negeri bawa bekal, itu sebagai musafir. Bapak, Ibu, dan saudara, hidup kita ini sesungguhnya adalah sebagai musafir. Sebagai apa? Seperti orang musafir bepergian jauh. Orang bepergian jauh, balik apa balik? Balik apa balik? Itu namanya musafir. Tapi kalau orang bepergian jauh kagak balik, apa namanya? Hilang. Apa namanya? Hilang. Bang Mamat, kita ini hidup di dunia seperti musafir. Orang yang bepergian jauh, yang butuh bekal. Kalau keluar negeri, orang bepergian yang dibutuhkan dolar, euro, pound sterling. Kalau Bapak Ibu berangkat haji dan umroh, real. Ya wajib. Wajib Mariadi. Gara-gara real tiap hari tawafnya bukan di masjid, di toko mulu, di toko emas. Mau sholat zuhur matanya nggak khusyuk kalau ibu-ibu, kanan kiri. Begitu lihat yang pas bilang apa? Pak, apaan mah? Ono apaan? Itu nggak ada di Blok M, itu nggak ada di Tanah Kusir, tidak ada di Pasar Ciputat itu Pak. Ntar habis sholat aja, ntar saya malah ketinggalan, ntar keambil orang Pak. Akhirnya kagak jadi. Bapaknya tegas, kita datang ke sini bukan mau tawaf cari emas, tapi mau cari ibadah, sholat. Tapi emaknya dongkol di masjid, baca doa membaca doa, tapi hatinya kesel aja sama bapaknya. Begitu sampai hotel lagi mau makan, duduk mah adep-adepan, tapi monyong aja gara-gara emas kelewatan. Ini gara-gara real nih Bang Mamat nih, gara-gara real. Mama mau ngambil duluan, ambil aja Bapak duluan. Ya elah, jutek banget. Kalau berangkat haji dan umroh, bekalnya itu adalah real. Tapi dalam bekal hidup ini, wah, Haji Anwar datang juga dari Depok. Kirain tepar berangkat, kejar-kejaran pakai mobil semalam. Karena kita hidup ini adalah sebagai musafir, maka kita harus butuh bekal. Dalam hidup kita butuh rupiah, yes. Kita butuh real, ya. Kita butuh dolar waktu keluar negeri, iya. Tapi bekal yang sesungguhnya waktu hidup kita, waktu kita hidup ini, bukan semua itu, bukan sekedar semua itu. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan bekal sebaik-baiknya dalam hidup ini Pak RW adalah takwa. Kita punya dolar banyak, habis. Benar apa benar? Punya rupiah banyak, habis. Bang Mamat, punya kontrakan banyak,
Habis meninggal dunia kontrakan digemblok apa enggak? Perwe punya kontrakan banyak, meninggal dunia dibawa ke makam apa enggak? Ada sih orang kalau meninggal dunia pakai jam, pakai jas, pakai dasi, gagak. Tapi apa harganya jam? Ente kalau dalam kuburan malaikat datang, ente bilang emang jam berapa, ente udah datang aja, kan nggak bisa begitu. Hah? Bener apa benar? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Bila Ijrail datang memanggil jasad, terbujur sudah, terbujur kaku Bang Mamat, semua ditinggalin. Panen istri cantik, bye-bye. Suami ganteng, bye-bye. Mobil mewah, selamat tinggal. Fulus banyak, kagak dibawa. Ya Ustaz Nunung, apa kata Rasulullah kalau orang meninggal? Yatba'ul mayyita salasun. Orang kalau meninggal dunia diantar diikuti oleh 3. Pertama ahluhu, keluarganya nganter ke makam. Betul apa betul? Betul apa betul? Sambil nangis-nangis, matanya beleweran, tisu 2 kardus kagak cukup, beleweran. Bener apa benar? Bener apa benar? Sambil nangis sesegukan, ya enggak? Kalau yang meninggal istrinya, meninggal mama duluan, pura-pura nangis. Ketawa tuh bapak-bapak tuh, biar nggak ketahuan, ketawanya pakai masker. Kalau yang meninggal suaminya, Papa kenapa Papa meninggal aja jadi janda ini Pak? Nangis. Yang kedua maluhu, hartanya ngantar. Punya mobil, mobilnya ngantar. Benar apa benar? Punya mobil kijang, kijangnya nganter. Punya mobil Fortuner, Fortunernya nganter. Ya kita sebutin dah merek, udah terlalu lumrah. Punya BMW, BMW-nya nganter. Punya Mercy, Mercy-nya nganter. Tapi Mercy, BMW dan mobil pribadinya cuma nganter, Ustadz Nunung. Ditempatin sama keluarganya. Bener Bang Anen? Lihat tuh orang-orang kaya tuh, mobil Mercy-nya nganter. Jenazah yang mati yang punya Mercy-nya naik Mercy apa naik ambulan? Naik ambulan. Mercy membuat keluarganya Bang Mamat. Yang meninggal pakai ambulan yang biasa dipakai buat semua orang. Bener apa benar? Dan sudah nggak ada tahu lagi ambulan itu ada AC-nya apa kagak. Bener apa benar? Pernah jenazah dibawa dari Ciputat ke Tanah Kusir. Di tengah jalan dia bilang tuh jenazah sama supir, "Mas, nyalain AC-nya Mas." Kabur supirnya. Udah nggak ada rasanya lagi tuh mobil ada AC-nya atau tidak ada AC-nya. Yang punya motornya nganter. Kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, payung sama tikernya menganter. Bener apa bener? Bener apa bener?
Yang ketiga adalah maluhu. Apa? Maluhu. Amaluhu, amaluhu. Amalnya. Yang pertama ahluhu, keluarga nganter kalau meninggal sampai makam. Yang kedua maluhu, harta. Yang ketiga amaluhu, amal. Tapi apa kata Rasulullah? Yarji'u isna. Yang dua balik. Yang dua balik. Bang Mamat, apa yang balik pertama? Ahluhu, keluarganya. Biar kata istri kita menangis beleweran, nganter sampai kuburan, begitu kita masuk ke liang lahat, ada istri yang mau nemenin ke dalam. Hah? Dia bilang, abang aja duluan bang, ayah mau pulang, masih ada tukang somai. Bu, biar kata suami ibu menangis terseguk-seguk, begitu ibu dibungkus kain kapan berjumlah 5 lapis kain kapan, dimasukkan ke dalam keranda jenazah, dibawa ke makam. Setelah itu dimasukkan ke liang lahat. Ada suami yang mau nemenin? Ada suami yang mau nemenin? Tidak ada. Balik, yarji, balik. Yang kedua yang balik adalah harta. Jangankan mobil mewah, jangankan motor, tikar sama payungnya aja balik lagi. Bener apa bener? Yarji'u isnan. Yang dua balik. Bu Haji Mahmud balik, Bu Haji Wakidi balik. Harta dan keluarga. Wa yabqa wahidun. Yang tersisa cuma satu. Apa itu? Amaluhu. Dalam beberapa hadis diceritakan, ini amal kalau soleh menjelma di dalam alam barzakh itu seperti orang yang bagus, harum, menarik, tidak membosankan, selalu nemani terus. Pak Haji Mariadi ditemani terus, Haji Nur Jaman ditemani terus. Tampangnya menarik, cakep, wangi. Enak apa enak? Ditemanin begitu terus. Tapi kalau orang beramalnya tidak baik, amal yang tidak baik dan belum diampuni oleh Allah, yang nemani itu sudah penampilan yang enggak menarik, matanya belekan, telinganya maaf nih, congehan, kulitnya bau, semuanya bau. Protes orang dalam alam barzakh. Siapa si ente ngikutin aneh mulu? Mau gak tangan? Dia bilang, aneh akan tetap setia sama ente, karena sesungguhnya aneh adalah amal ente waktu ente hidup di dunia. Ente nggak bisa ngusir aneh karena ente telah melakukan aneh. Na'udzubillah. Kayaknya ibu-ibu kalau ngaji itu sambil nunggu ustadz atau ustazahnya, bagaimana Bu? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal. Amal. Wa yabqa wahidun. Yang tersisa satu yang nemani kita terus, yaitu amal soleh, amal baik, supaya kita ditemani di alam barzakh dengan yang menarik, dengan yang baunya harum tanpa parfum,
dengan yang bersih tanpa sabun, maka kita harus banyak beramal saleh supaya yang nemani kita tidak bau busuk, tidak penampilan yang menyebalkan. Maka kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari amal buruk. Manusia siapapun dia punya potensi untuk berlaku atau melakukan amal yang tidak baik, untuk salah. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia punya potensi untuk salah, punya potensi. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah bertobat. Itulah pentingnya kita selalu beristighfar. Habis sholat beristighfar, nyiapin sarapan sambil istighfar, cari tukang sayur sambil istighfar, menuju kantor sampai istighfar, sambil istighfar, di depan komputer sambil istighfar. Masya Allah, Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian kemana? Segera kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhan. Segera, segera. Jangan nunggu sakaratul maut datang. Jangan tunggu malaikat Azrail datang. Rasul bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum ruh sampai tenggorokan, sebelum ngorok, sebelum masuk ICU. Segera. Wa jannatin, segera menuju surga Allah. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, nggak pakai bayar listrik. Mohon maaf nih, nggak pakai bayar pekerja rumah tangga. Semua pagi-pagi Bu Haji Mahmud nyender alal araiki muttaqiun, nyender di kursinya emas Bu Haji. Bukan hanya gelangnya yang emas, bukan hanya kalungnya yang emas, tapi kursi nyendernya itu sambil ngopi, PRW, sambil ngopi, mikirin utang. Kagak ada utang, sono udah impas. Impas. Emangnya di dunia kita sambil nonton bola, nender di kursi, ngopi, mikirin utang sama kreditan yang bawa ya. Kalau di sono mah impas lunas, kalau udah di surga mah. Makanya sekarang kita buru-buru, jangan pakai lama-lama. Bukan buru-buru mati Bang Mamat, bukan, buru-buru mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga dan ampunan yang disiapkan untuk orang bertakwa. Itu salah satu manfaatnya takwa. Karena itu kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tuh. Sebenarnya ayat ini dulu asbabun nuzulnya orang berangkat haji. Memang ini rangkaiannya rangkaian bekalan haji ini. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Kaitannya haji. Ada sekelompok orang, mohon maaf ini disebutin karena dalam asbabul wurud di hadis itu disebutin dari Yaman. Bukan berarti orang Yaman begitu semua. Dari Yaman berangkat haji, dia kagak pakai bekal. Ditanya mana bekal ente? Bekal ini mau Allah aja udah. Allah menguatkan bekal takwa itu yang terbaik. Tapi bekal hari-hari itu butuh juga, karena makanannya nggak bisa dibeli kecuali harus pakai rea. Tapi itu semua tidak berarti kalau tidak ada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dalam hidup ini dengan bekal-bekal yang dibutuhkan. Tapi ingat, bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Bekal takwa itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan sampaikan tentang manfaat bertakwa itu. Yang pertama, takwa itu akan mengantarkan kepada kesuksesan manusia, pemiliknya, pelakunya, yang menjiwainya. Siapa saja orang bertakwa kepada Allah, di mana saja dia hidup, pasti dia akan sukses. Pasti dia akan sukses. Jadi orang kalau mau sukses itu kunci pertamanya takwa. Ijazah, yes. Belajar, yes. Pengetahuan, yes. Karena memang dalam Al-Quran juga Allah menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman dari antara kalian. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang memiliki ilmu, yang kuliah, yang sekolah, yang belajar. Ijazah penting, iya, belajar penting, iya, karena itu fitur-fitur kita mencari ilmu untuk membuka kunci-kunci khazanah keilmuan dan intelektual. Tetapi ilmu itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Ketika ilmu diamalkan, itulah namanya takwa. Berapa banyak pun orang berilmu, kalau dia tidak amalkan ilmu itu tidak ada manfaatnya. Ada pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa diamalkan seperti pohon gak ada buahnya. Pohon tidak punya buah. Ada manfaatnya. Pohon kalau nggak ada buahnya ada manfaatnya nggak? Ada. Kalau dulu bikin bangunan pakai kayu kita. Sekarang juga kalau bakar-bakar pakai kayu. Benar apa benar? Tapi buah itu akan lengkap ketika pohonnya bermanfaat, dahannya rindang bermanfaat, dan buahnya juga nikmat dinikmati oleh manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan Allah menegur kita, menegur orang-orang yang ilmunya banyak dia tidak amalin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kau perintahkan orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kau lupa pada diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal engkau baca kitab itu, Al-Quran itu. Afala taqilun,
Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berpikir? Bahasa orang bebasnya, otak ente kemana? Kira-kira begitu Haji Nonong. Jadi takwa itu adalah menjadi salah satu kunci sukses buat kita hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Sukses. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah kalau kalian pengen sukses. Sukses itu bukan karena keturunan. Keturunan orang sukses akan menjadi sukses itu punya alasan. Benar apa benar? Keturunan orang sukses bisa meraih kesuksesan itu punya alasan dan punya logika. Benar apa benar? Tapi tidak semua orang sukses melahirkan orang sukses. Kalau yang dilahirkan tidak mau sukses. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak semua orang sukses melahirkan orang sukses. Ketika yang dilahirkan tidak mau sukses, maka sebagai anak kita boleh bangga dengan orang tua kita yang sukses. Tapi jangan pernah kita mengandalkan kesuksesan hanya pada orang tua, karena pemilik kesuksesan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sukses, kita harus selalu bertakwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah agar kalian sukses. Yang pertama, takwa mengantarkan kepada kesuksesan. Kalau kita ingin sukses dan bahagia hidup di dunia dan akhirat, kita harus selalu membawa bekal takwa dalam hidup ini. Yang berikutnya, takwa itu bisa mengeluarkan dari berbagai macam kesulitan. Tentu Allah yang keluarkan al-makhraj min kulli masyakil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Orang bertakwa itu dikasih rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak pernah diduga. Kalau kita pegawai sebuah perusahaan atau pegawai negeri, gajinya sudah pakai SK, ya enggak? Pertama kali digaji pakai SK, naik gaji pakai SK, udah ketahuan. Tuh kalau dihitung-hitung, mohon maaf nih, gaji 5 juta, anak 7, bisa hidup nggak kira-kira tuh? Hah? Kalau dihitung pakai otak susah masuk di akal. Orang punya anak 7, gajinya 5 juta, anaknya semua jadi sarjana, masuk akal apa enggak? Kalau logika gaji 5 juta, Ustaz Nunung enggak masuk di akal. Tapi kalau iman yang mengatakan Allah Maha Kaya, semuanya bisa. Karena rezeki Allah bukan hanya dari SK. Bener apa enggak? Ketika dia bertakwa, mungkin di luar SK justru jauh lebih besar. Ketika dia bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia kasih rezeki dari cara yang tidak pernah diduga. Kerjanya udah pensiun, ada orang begitu pensiun dia bilang, ya saya mau udah pensiun Pak, tinggal makanin sisa-sisa doang. Makanin sisa apa? Nggak ada sisa dalam hidup ini.
Yang ada kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jatahnya waktu kita di Lauh Mahfuz dulu. Kan dicatat ente tuh 120 hari dalam rahim ibu kita, malaikat ditugasin oleh Allah untuk mencatat rezeki kita. Untuk mencatat rezeki kita. Jadi kita sekarang di dunia ini mencari, ada yang ke kantor, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah, ada yang ke pabrik, kemana saja. Itu cuma menjemput apa yang telah dicatat oleh Allah dulu waktu kita usia 120 hari. Betul apa betul? Cuman karena catatan yang nggak bisa diintip, Pak RW, Pak Haji Mariadi, nggak bisa diintip. Biar Pak Bejo tiap hari ke masjid azan, tetap aja nggak bisa ngintip Lauh Mahfuz, Pak Bejo. Bener nggak Pak Bejo? Nggak bisa. Maka kita harus ikhtiar. Kita ikhtiar sambil berdoa. Bukan hanya ikhtiar. Yang kerjanya dagang silakan pergi ke tempat dagang. Yang kerjanya di pabrik silakan ke pabrik. Yang kerjanya eksekutif silakan. Yang kerjanya legislatif silakan. Semua kita ini cuma ikhtiar dan melaksanakan tugas. Maka semua aktivitas harus kita niatkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua itu harus kita niatkan ibadah kepada Allah agar rezekinya dapat, pahalanya juga dapat. Kalau kita kerja nggak niat ibadah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin cuma dapat bulanan. Yang hitungannya belum diterima udah habis duluan, Bang Mamat. Tapi kalau kita kerja niatkan ibadah, insya Allah yang kita terima berkah. Semua kebutuhan kalau nggak cukup dari SK, Allah carikan dari jalur-jalur SK, luar SK, jalur-jalur di luar SK, mungkin itu lebih banyak. Itu maknanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari cara dan jalan yang tidak pernah diduga. Nggak pernah diduga datang rezeki. Datang jalan-jalan, dikasih dibuka pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita perbanyak sebagai bentuk takwa. Kenapa? Karena Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Ya jallahu makhraja. Dikasih kemudahan dari setiap kesulitan yang kita nggak bayangkan. Bagaimana nikmatnya hidup Bapak Ibu saat kita butuh datang pertolongan Allah. Itulah nikmatnya hidup. Betul apa betul? Betul apa betul? Kapan orang menikmati minuman itu? Saat dia sedang haus dan kepanasan. Betul nggak? Jangankan satu gelas ini. Jangankan satu gelas ini. Pak Sido, saya minum dulu ya. Yang bikin Bu Sido. Makasih Bu. Pak Sido nganterin doang ke depan. Alhamdulillah, dibikin kagak dianterin, kagak bisa diminum. Dianterin kalau belum ada, apa yang dianterin? Bang Mamat, apa tadi kita ngomong? Apa tadi kita ngomong? Tuh, ente belum pulang udah lupa ngaji. Pak Haji Mariadi, jadi kapan kita nikmatnya minum? Saat kita sedang kehausan. Betul apa enggak? Kapan kita nikmatnya makan? Saat kita sedang lapar. Sedang lapar, badannya sehat, makanannya ada. Hah? Bener apa bener? Bener apa bener? Makanannya banyak. Ada sate kambing, sate ayam, sate sapi, ada apa namanya rendang, ada gulai kepala kakap, ada rendang, ada gudeg, ada pesmol, ada macam-macam. Tapi badannya sakit. Nggak usah banyak-banyak yang sakit Babejo, gigi satu aja. Apa enaknya tuh makanan? Bener apa bener? Bu Haji Mahmud,
semua lengkap. Ada sambal terasi, lalap pete, lalap jengkol, semuanya lengkap. Tapi giginya sakit satu aja. Ujung-ujungnya semua yang ada itu dilewat. Yang ada cuman sayur asem doang, itu pun cuman kuahnya disiramin di piring, habis itu ditenggak kagak dikunyah lagi. Ayo ngaku Bu Haji Mahmud. Bener nggak? Jadi badannya sehat, baru nikmat makanan. Lagi lapar, badannya sehat, perutnya lapar, yang dimakan kagak ada, lebih stres lagi. Bener apa bener? Jadi nikmat makan itu saat kita sedang lapar, badannya sehat, yang dimakan ada, itulah nikmatnya makan. Bukan karena kemewahannya, bukan karena kemewahannya. Bener apa bener? Makanya yang paling penting lagi tuh, makanan itu bisa nikmat saat kita bersyukur waktu makannya. Lihat, mohon maaf nih, para petani yang bekerja di sawah dan ladang, dari pagi pergi sampai siang, datang istrinya atau anaknya bawa rantang, makanannya nggak macam-macam. Semua kita ini orang kampung asalnya, lah jangan belagu, sekarang aja tinggal di kota, dulu di kampung. Kalau saya mah sampai sekarang bangga masih tetap jadi petani. Saya bangga jadi anak petani. Kalau nggak ada petani mau ngomong apa? Itu menteri nggak bakalan makan, bener nggak? Hah? Itu DPR gagah-gagah makan apaan? Hah? Kalau nggak ada petani, Bang Anen, saya mah bangga jadi petani dari dulu. Makan di galengan sawah, ya Allah, enaknya luar biasa. Jadi nikmat makanan itu pertama kita menikmatinya dengan syukur. Apapun yang kita makan kalau bersyukur nikmat. Yang kedua badannya sehat, yang ketiga lagi lapar, yang keempat yang dimakan ada. Biar kata lapar dan sehat, kalau yang dimakan kagak ada, oh ya puyeng RW. Puyeng. Apalagi kalau istri udah monyong aja kayak bemo tabrakan. Waduh, bagaimana kagak stres? Tidak ada orang stres kalau dia bertakwa, karena selalu dikasih jalan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebelum stres sudah dikasih jalan sama Allah. Dari setiap kesulitannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Yang ketiga, sampai 3 aja dulu. Sabar dikit Bu Haji Mahmud. Sumur jengkol nggak kemana-mana. Takwa bisa menyebabkan diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Takwa bisa menghapus. Hapus itu artinya dihapus. Kalau tulisan dihapus masih ada apa kagak? Masih ada apa kagak? Enggak ada dihapus, catatannya dihapus Bang. Makanya ada amal itu yang jelek itu dihapus catatannya. Ente kalau bertakwa ada amal yang dihapus catatannya, nggak kelihatan lagi. Sebelumnya kan kita pernah bilang tuh, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan perbuatan, omongan aja dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tapi yang dicatat itu kalau yang baik dilipat gandakan,
Kalau yang buruk itu bisa dihapus. Kalau ente bertakwa, dihapus, catatannya nggak ada, yang jelek itu nggak ada. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Takwa bisa menyebabkan diampuni seorang hamba. Kalau diampuni, nih, Bu, kalau punya utang dicatat, catat. Ntar kata yang lagi, nih, Pok, utang empok nih segini, masih nih. Berapa coba? Tuh, lihat sendiri kan? Tapi karena empok orang baik, udah deh, saya bebasin. Catatannya ada, tapi dimaafin. Ah, itu namanya gufron. Yang yukafir tadi dihapus. Dihapus. Kalau diampuni masih kelihatan catatannya, tapi dimaafkan dan dibebaskan. Makanya ada orang-orang dalam hadis diceritakan, itu nanti begitu dia dihisab, dia bilang, kata Allah bilang, kamu lihat enggak itu? Iya ya Allah, itu adalah tempat kamu. Neraka itu yang layak karena dosa-dosamu. Tapi karena kamu ini selalu menutup aib saudaramu, kamu ini tidak pernah menggunjing saudaramu, kamu ini selalu membantu saudaramu yang kesusahan, dan seterusnya. Tempat kamu yang mestinya sana, itu kamu dipindah ke sono. Lihat. Itu kalau bisa pingsan tuh, lihat saking senengnya dia. Kenapa? Dipindahin ke surga. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu minta rahmat sama Allah. Kita selalu minta rahmat kepada Allah. Makanya kalau bulan puasa itu Ustaz Somad selalu ulang-ulang, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Bener nggak? Warhamna, ya Allah rahmati kami. Wanzur ilaina, ibu bapak, nikmat, puncak kenikmatan di surga itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika orang bisa diperkenankan melihat Allah langsung. Itu nikmatnya, puncaknya kenikmatan. Udah sampai suruknya? Alhamdulillah, enggak berasa. Ya Pak RW ya, kagak ngantuk, kagak berasa. Ente kagak berasa, aneh monyong-monyong di depan. Alhamdulillah, sampai kita kepada syuruk. Masih sekali lagi bahasan takwa, manfaatnya karena baru 3 kita sebutkan. Manfaat takwa sesuai dengan beberapa ayat Al-Quran: 1, mengantarkan kepada kesuksesan; 2, dikasih rezeki dari jalan yang tak diduga; 3, dimudahkan segala urusan; yang keempat, dicoret amal buruknya, ntar nggak kelihatan. Kalau masih ada kan malu ketahuan sama semua orang, sama tetangga. Bujuk. Kalau kata Ustadz siapa itu yang suka ceramah dari pelawak itu, buse kelihatan. Tapi kalau dicoret nggak kelihatan. Yang kelima, diampuni dosanya kalau kita bertakwa. Karena itu apa kata Allah?
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau kita menggunakan bekal takwa, rupiah datang. Kalau kita menggunakan bekal takwa dalam hidup, kemewahan akan datang. Kalau kita berbekal takwa dalam hidup, semuanya akan datang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita serap bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kita semuanya. Allah lindungi kita dari corona dan berbagai macam penyakit. Allah lindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia dari berbagai macam penyakit dan corona. Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah berikan kita rezeki dari jalan yang tak terduga. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan salehah, yang menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Allah hidupkan bahagia mereka. Allah kokohkan iman mereka. Allah lindungi mereka dari hal-hal yang menghancurkan hidup mereka dan merusak kebahagiaan mereka. Ala hadhihi ni'ma wa kullu ni'matin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Sekarang kita masing-masing sholat sunnah syuruk 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat itu lebih baik. Setelah itu baru kita sarapan bersama-sama. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.